Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua bakalan membahas alur cerita film berjudul Vicious Fun yang dirilis pada tahun 2020. Seperti apa filmnya? Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini diawali dengan menampilkan adegan seorang pria yang sedang mengasah pisau panjang miliknya. Pada saat dirinya akan masuk ke dalam mobil, terlihat di ujung jalan terdapat seorang perempuan yang sedang menggunakan telepon umum. Perempuan itu bernama Carrie. Kemudian pria itu melajukan mobilnya ke tempat Carrie berada. Carrie pun menghampiri mobil itu dan ternyata laki-laki tua itu menawarkan tumpangan kepada Carrie. Tanpa basa-basi, Carrie masuk ke dalam mobil si pria itu. Tidak lama kemudian setelah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dengan gelagat aneh dan menyeramkan, pria itu langsung mengunci mobilnya sambil tersenyum horor kepada si Carrie. Hal itu ternyata tidak membuat Carrie takut. Carrie pun langsung menyerang pria itu terlebih dahulu dengan menggunakan pisau belati miliknya sampai pria itu tewas di tangannya. Adegan selanjutnya memperlihatkan seorang penulis naskah film horor bernama Jack terlihat sedang melakukan panggilan telepon dengan rekannya. Sementara itu di waktu yang bersamaan, ternyata Jack sedang melakukan sesi wawancara bersama dengan Joel. Joel sendiri merupakan seorang penulis untuk majalah Vicious Fanatics. Di dalam wawancara itu, Joel mengkritik mengenai karya film Jack yang tidak berkesan menurutnya. Oleh karena itu, Jack meminta saran kepada Joel untuk membuat film yang bagus. Joel pun menyarankan tentang film horor bertema supir taksi. Karena kesal, Jack meminta Joel untuk segera pergi dari rumahnya. Singkat cerita, Joel sudah berada di dalam kosan. Dia terlihat sedang membuat rekaman ide naskah yang dia miliki. Tidak lama kemudian, Joel melihat teman sekosannya yaitu si Sarah yang baru saja sampai di depan kosannya dengan diantarkan oleh seorang pria yang baru saja Sarah kencani. Joel pun kemudian menunggu Sarah untuk masuk ke dalam kosan terlebih dahulu, kemudian pergi keluar. Tidak sengaja Joel melihat mobil kekasihnya Sarah masih terparkir di depan kosannya. Kemudian Joel melihat pria tersebut pergi meninggalkan kosannya. Kebetulan sekali pada waktu yang tepat ada sebuah taksi. Joel pun langsung mengikuti pria itu sampai di sebuah klub malam. Di sini Joel mempunyai misi untuk mencari tahu mengenai pria yang dikencani oleh Sarah. Dengan alat perekamnya, akhirnya Joel memulai pendekatan dan percakapan dengan pria tersebut. Setelah berkenalan, akhirnya Joel mengetahui bahwa pria itu bernama Bob. Joel pun mulai memancing Bob dengan membicarakan perihal wanita. Sementara itu, Bob sendiri langsung terpancing dan membicarakan mengenai kencannya bersama Sarah yang tidak begitu baik. Bob juga bercerita mengenai teman sekosannya Sarah yang diceritakan oleh Sarah bahwa teman sekamarnya itu adalah pecundang. Oleh karena itu, Sarah ingin pindah. Joel yang mendengar bahwa dirinya begitu buruk di mata Sarah langsung menimpal pernyataan Bob. Bisa jadi Sarah menyukai teman sekosannya itu dengan Sarah yang bercerita mengenai dirinya kepada Bob. Mendengar pernyataan Joel, Bob menjadi tertawa santai, kemudian Bob pergi meninggalkan Joel. Kemudian setelah kepergian Bob, kini Joel menikmati me time-nya dengan bermabuk-mabukan di klub tersebut. Setelah cukup banyak minum, Joel menjadi mabuk dan berjalan sempoyongan menuju ruangan telepon. Tidak sengaja dia di sini bertemu dengan Carrie. Kemudian setelah Carrie pergi, Joel langsung menghubungi Sarah dan berkata tidak jelas. Lalu karena mual, Joel pun memuntahkan ke arah mesin telepon, yang dimana mesin telepon tersebut menjadi koslet karena terkena muntahannya Joel. Joel yang mencari toilet tidak sengaja masuk ke dalam gudang dan pingsan tidak sadarkan diri di gudang tersebut. Tanpa disadari, klub itu pun sudah tutup.
Joel pun tersadar dari pingsannya dan mencoba untuk keluar dari gudang itu. Tapi tanpa sengaja dirinya mendengar sebuah percakapan dari sekelompok orang-orang yang sedang berdiskusi. Kelompok itu terdiri dari 4 orang pria dan 1 orang wanita yang dipimpin oleh pria tua bernama Zachary, kemudian memperkenalkan Mike, Hideo, Carrie, dan Freeze. Kelompok itu menyangka bahwa Joel adalah Philip. Oleh karena itu, Zachary mempersilahkan Joel untuk masuk bergabung dengan kelompoknya karena mereka sudah menunggu kedatangan Philip. Pada awalnya Joel ingin berkata jujur, namun karena ketakutan, akhirnya Joel berbohong dan mengakui bahwa dirinya adalah Philip. Setelah Joel bergabung dengan kelompok itu, Zachary menyambutnya dengan hangat dan mempersilahkan Joel untuk berbagi cerita. Awalnya Joel mengaku sebagai seorang pecandu, tetapi setelah mengetahui semua anggota itu adalah seorang pembunuh sadis, Joel pun terpaksa mengarang cerita menggunakan naskah horornya yang telah dia buat sendiri. Joel mengaku bahwa dirinya adalah seorang supir taksi yang menyiksa para penumpang gadisnya, layaknya seorang buaya yang berkeliaran di sungai kota yang gelap mencari mangsa. Begitupun dirinya yang mencari para gadis muda korban patah hati. Kemudian setelah selesai bercerita, akhirnya masuk ke jam istirahat 10 menit. Joel yang mendengarnya langsung merasa lega dan berniat untuk kabur. Tapi masalah pun datang. Ternyata orang yang telat datang di kelompok itu adalah Bob. Betapa terkejutnya Joel yang mengetahui bahwa Bob adalah anggota kelompok pembunuh. Kemudian setelah Joel diinterogasi oleh Bob, akhirnya terbongkar sudah bahwa Joel bukanlah Philip, anggota kelompok mereka. Setelah itu Zachary memutuskan untuk melepaskan Joel yang akan diburu oleh para psikopat pembunuh itu. Tapi Mike tidak setuju. Akhirnya Zachary habis dibantai oleh rekan-rekannya sendiri hingga tewas. Kemudian pada saat aksi keributan sedang berlangsung, tanpa mereka sadari, Joel mencoba untuk pergi dari tempat itu. Dengan berpura-pura, Carrie membunuh Joel di ruangan yang sudah dia kunci, tapi sebenarnya Carrie menyelamatkan Joel dari para psikopat pembunuh. Karena kesal, akhirnya Bob merencanakan pembunuhan bersama dengan ketiga orang timnya yang masih tersisa, diiringi dengan sebuah musik sambil berjoget santai. Sementara itu di ruangan dapur, Carrie menjelaskan secara spesifik kepada Joel mengenai keempat psikopat itu yang merupakan orang-orang yang bertanggung jawab atas 12% pembunuhan tak terselesaikan di Amerika Utara. Yaitu yang pertama si Hideo yang merupakan seorang koki yang menghidangkan perpaduan mewah dan daging manusia. Secara tidak langsung adalah kanibal sekaligus biksu psikopat. Kemudian Mike adalah seorang monster yang memiliki masalah emosional terhadap masalah sosok ibu. Fokusnya terhadap anak-anak kuliahan dan suka membunuh para korbannya di saat sedang mantap-mantap. Selanjutnya ada Freeze, si manusia yang tidak berperasaan dan tidak peduli, lebih seperti kadal berkulit manusia, dan suka mencatat perilaku manusia serta suka berdandan seperti badut. Dan yang terakhir adalah Bob. Di sini mungkin Bob adalah si paling berbahaya. Dia merupakan sosiopat ahli dalam merayu dan suka membunuh targetnya di antara kencan pertama atau ketiga. Selain itu, Bob juga memiliki IQ 180 satu-satunya di antara mereka yang tahu caranya membaur ke dalam masyarakat umum, dan keahlian lainnya dia bisa menyamar sebagai profesi apa saja dengan mengubah identitasnya. Part-time cannibal, full-time psycho monk. Sloppy though, and it's not uncommon for at least one woman. Also, he dresses up like a clown. State agent changes identities like you change shoes. Singkat cerita, keempat psikopat itu pun mulai menjalankan rencana dengan tugasnya masing-masing. Hideo yang kebagian tugas masuk menyelinap melalui corong udara yang langsung terkoneksi dengan dapur. Harus berkelahi dengan Carrie yang juga sudah merencanakan untuk mengalahkan para psikopat bersama dengan Joel.
Kemudian setelah berhasil memotong jarinya si Freeze, Carrie pun langsung menyerang si Hideo yang sempat terkelabui oleh Joel yang berpura-pura sudah terbunuh oleh Carrie. Hingga pertempuran keduanya pun dapat dimenangkan oleh Carrie. Dan singkat cerita, Bob, Mike, dan juga Freeze pergi meninggalkan klub itu. Tapi sebelum pergi, mereka terlebih dahulu menghubungi 911 untuk melaporkan kejadian pembunuhan. Secara tidak langsung mereka menjebak Joel dan juga Carrie untuk dijadikan kambing hitam atas kejadian pembunuhan Jeffrey. Tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dan menangkap Joel juga Carrie. Di sisi lain, Bob, Mike, dan juga Freeze sedang menikmati pertunjukan penangkapan Carrie dan juga Joel. Kemudian setibanya di kantor polisi, detektif Jesse mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Joel, namun dirinya sama sekali tidak mempercayainya. Sementara itu, Carrie memberitahukan detektif Holland tentang orang-orang yang akan datang untuk menyerang mereka, tetapi para detektif tidak mempercayainya sama sekali. Akhirnya, kedua detektif itu pun memanggil rekannya yang bernama Tony untuk mendiskusikan mengenai apa yang akan mereka lakukan terhadap Joel dan juga Carrie. Detektif Jesse menyarankan supaya Joel dan juga Carrie dimasukkan ke dalam sel tahanan untuk sementara waktu, sampai polisi dapat menyelesaikan identifikasi di TKP. Kemudian Jesse memberitahu Holland bahwa Joel ingin meminjam telepon, dan Tony pun memberikan akses telepon kepada Joel untuk menghubungi Sarah. Joel pun memperingati Sarah untuk berhati-hati kepada Bob dan memberitahukan mengenai Bob kepada Sarah. Tapi Sarah yang tidak terima langsung mematikan teleponnya. Setelah itu mereka berdua dimasukkan ke dalam sel yang berbeda, yaitu berhadap-hadapan secara langsung. Di sini pun mereka berdua berbincang dan terlihat bahwa Joel sedang menyumbat darah yang keluar dari hidungnya akibat mimisan terbentur dengan kepala Carrie. Pada keesokan harinya, Bob datang menyamar menjadi agen khusus sebagai Jack Felder untuk menemui sepasang pembunuh. Pada saat Bob tiba di lorong sel, Joel pun beraksi dan berkata bahwa Bob adalah pelakunya dan dia sedang menyamar dengan menggunakan kumis palsu. Salah satu detektif pun menjadi emosi kepada Joel karena menghina sebuah kumis, yang dimana dirinya juga berkumis. Bob pun langsung memanfaatkan situasi itu untuk memfitnah Joel. Kemudian Bob meminta waktu kepada kedua detektif itu untuk mengobrol dengan Joel dan juga Carrie sendirian. Setelah mengancam, kemudian dia pun pergi dari lorong tersebut. Kemudian kita berpindah ke tempat Tony berada, yang dimana Tony harus tewas dibunuh oleh si Freeze yang datang menggunakan kostum badut. Tidak lama kemudian listrik pun padam. Jess pergi untuk memeriksa ke ruangan Tony, tapi dirinya malah dibunuh oleh Mike secara sadis dan brutal. Kemudian kini yang hanya tersisa yaitu detektif Holland bersama dengan si Bob, dan tibalah bagian detektif Holland yang tewas dibunuh oleh si Bob. Sementara itu di dalam sel, Carrie akhirnya berhasil membuka kunci sel tahanan, kemudian mengeluarkan Joel dari dalam sel. Mereka bertiga akhirnya pergi menuju lorong sel dan mendapati bahwa target mereka tidak ada di sana. Di sisi lain, akhirnya Carrie bisa membuka pintu utama kantor polisi dan mengeluarkan Joel dari dalam sana. Sementara itu, Carrie menghabisi para psikopat gila. Pertama yang dihabisi oleh Carrie adalah si Mike. Dengan kekuatannya, akhirnya Mike berhasil dikalahkan hanya dalam waktu beberapa detik saja. Tidak lama kemudian terlihat di luar kantor polisi, Sarah baru saja tiba di sana dan berusaha untuk menggedor-gedor pintunya. Hal itu diketahui oleh si Freeze yang sengaja memancing si Sarah supaya masuk ke dalam kantor polisi. Kemudian pada saat listrik dinyalakan oleh si Carrie, Sarah pun terkejut dengan kehadiran si Freeze yang tiba-tiba ada di belakangnya. Dengan jurus bela diri yang pernah Sarah pelajari, akhirnya dengan 3 jurus berhasil membuat si Freeze terluka. Classes are really working. What is this place? What is happening? No!
Tidak lama kemudian terlihat Joel pun baru saja tiba di kantor polisi itu dan mengejutkan si Sarah. Di tengah ketegangan dan kebingungan, Sarah diminta untuk menunggu di luar oleh si Carrie dan tidak lama kemudian si Carrie menghabisi si Freeze hingga tewas. Tapi selanjutnya Carrie harus terluka akibat ditusuk dari belakang oleh si Bob yang tiba-tiba muncul. Dengan keberaniannya si Joel mencoba untuk membantu si Carrie, tapi dirinya harus terkena tusukan di bagian tangannya. Tidak tinggal diam, Joel yang sudah terluka pun menyerang si Bob hingga tidak sadarkan diri beberapa saat. Kesempatan itu Joel gunakan untuk membawa Carrie keluar dari kantor polisi. Di luar sana sudah ada Sarah yang sedang menunggu di dalam mobil. Kemudian Joel menancapkan gas mobil untuk menabrak si Bob yang ada di depan mereka. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di sebuah rumah sakit. Dokter pun langsung menangani si Joel dan Carrie yang terluka. Tidak lama kemudian, si Joel terlihat sedang menunggu bersama dengan si Sarah. Tanpa disengaja, Joel pergi ke toilet dan di sana dia menemukan sebuah bercak darah, yang dimana bercak darah itu menuntunnya untuk masuk ke dalam ruangan ganti. Dan betapa terkejutnya Joel pada saat dirinya menemukan peralatan dengan tas yang berisi kostum ganti. Di sini Joel pun langsung berlari ke ruangan Carrie dirawat dan benar saja pada saat Joel tiba di sana, terlihat Bob sudah ada di dekat Carrie yang akan dibunuh oleh Bob. Joel yang berteriak pun membangunkan Carrie dan alhasil mereka bekerja sama untuk melawan si Bob, yang pada akhirnya Bob harus tewas di tangan Carrie. Kemudian Joel membawa Carrie pergi dari rumah sakit itu dan meninggalkan Sarah di sana yang sedang duduk sambil tersenyum memperlihatkan Joel dan Carrie pergi. Dan film pun ditutup dengan adegan si Joel yang kini sudah menjadi ajudan dan bekerja sama dengan si Carrie dalam memberantas kejahatan. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.